Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 2 ruangan di Puskesmas Blooto, Kota Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Kebakaran juga mengakibatkan seorang pegawai ini dilarikan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan. Usai jeda, pemirsa, kami masih akan menemani Anda. Kita akan bersama-sama untuk melihat kembali peristiwa yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada awal Oktober lalu, di mana ada seorang anak anggota DPR yang melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya dan berujung meninggal dunia. Kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Ya, pemirsa, asmara berujung maut dari sang anak DPR. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan malam hari ini. Sudah ada Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, apa kabar? Imajinasi bahwa perbuatannya akan bisa mematikan korban, maka pada saat itu pula bergeser semestinya penggunaan pasal. Dari pasal penganiayaan menjadi pasal pembunuhan. Itu yang saya garis bawahi sejak awal mencuatnya kasus ini. Nah, tapi Mas Reza, kalau kita bicara soal kontrol, apa kemudian mungkin kalau kita bisa melihat lagi ke dalam diri pelaku, mungkin apa yang membuat kemudian pelaku ini mengambil kontrolnya juga dengan perasaan negatif itu. Oke, Mas Reza, menarik kita mungkin sambil melihat lagi kronologi berikutnya dari peristiwa yang terjadi pada 4 Oktober 2023. Ini pelaku memasukkan korban ke dalam bagasi, membawanya menjadi pertanyaan mungkin soal perubahan emosi yang terlihat dari pelaku. Tadi di awal pada saat di basement parkiran, ia bahkan merekam, menertawakan korban. Tapi kemudian dia mencoba memberikan pertolongan. Dan terlihat dari rekaman CCTV, pelaku ini bahkan sempat menangis melihat kondisi sang kekasih yang sudah tak berdaya. Bahkan akan membahas mengenai peristiwa ini. Tapi sebelumnya kami hadirkan juga untuk Anda pemirsa pernyataan dari Kasat Reskrim mengenai pasal pembunuhan kemudian yang dikenakan kepada pelaku usai rekonstruksi dilakukan pada peristiwa ini. Ya, kita akan membahas mengenai pernyataan dari pihak kepolisian yang kemudian mengenakan pasal pembunuhan kepada pelaku. Tapi usai jeda, pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya, pemirsa, kita masih akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi 4 Oktober 2023 di Surabaya, di mana ada seorang laki-laki pelaku ini yang kemudian melakukan tindakan penganiayaan atau akhirnya dikenakan pasal pembunuhan, Mas Reza, oleh polisi setelah dilakukan proses rekonstruksi dari peristiwa ini. Yang awalnya adalah pasal penganiayaan. Mungkin sebagai forensik sudah memberikan penjelasan termasuk juga pembelajaran untuk kita semua dari peristiwa yang terjadi pada awal Oktober lalu. Caca. Iya, benar sekali, Ken. Terima kasih, Mas Reza. Terima kasih. Kita harapkan kemudian ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak sambil kita tunggu juga ya kasus hukum ini seperti apa. Tanpa terasa saya dan juga Ken Ana harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi. Pemirsa, ini bersama Tisono Feni. Pastinya yang dibahas adalah mengenai putusan MK, pemirsa. Sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan. Saya Caca Anissa. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pamit undur diri, terima kasih, selamat malam.